Jumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dan share satu materi yang sangat penting sekali terkait dengan Alkitab. Jadi tema pagi hari ini di channel ini status dan makna Alkitab. Ya, saya akan bicara tentang status dan makna Alkitab. Satu eksegesis atas 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 sampai di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita akan berbicara tentang status dan makna Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ini merupakan ayat yang paling mendasar terkait dengan ineransi Alkitab. Apa itu ineransi Alkitab? Ineransi Alkitab itu dikaitkan dengan ketidakkeliruan atau ketidaksalahan Alkitab. Nah, di 2 Timotius 3 16 sampai 17 ini, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab secara keseluruhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditinjau atau dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statusnya yang pertama, dan yang kedua aspek maknanya. Jadi kita akan melihat berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ini, dua aspek dari Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama yaitu dari statusnya, status Alkitab itu apa dan bagaimana, kemudian maknanya, makna Alkitab itu atau manfaatnya bagi kita apa saja. Ya. Nah, kita mulai dari status Alkitab. Setiap bagian dari Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, berstatus diilhamkan Allah. Ya. Jadi status Alkitab dari ayat yang kita baca tadi di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi, status Alkitab baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, itu diilhamkan Allah. Dari mana kita tahu? Nah, perhatikan penjelasan saya berikut ini. Ya. Penjelasan-penjelasan berikut ini sangat penting bagi kita, karena itu perhatikan baik. Ya. Nah, kata diilhamkan, ya, kata diilhamkan, kalau kita perhatikan, itu berasal dari kata Yunani, theopneustos. Nah, kan itu di sini status Alkitab dimukakan oleh Rasul Paulus dengan menggunakan kata theopneustos atau diilhamkan Allah dalam terjemahan yang kita baca tadi, terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kata Yunani theopneustos itu secara harfiah berarti dinafaskan, dinafaskan Allah, ya. Dinafaskan Allah atau dihembuskan dengan nafas Allah. Nah, kata theopneustos ini merupakan gabungan dari dua kata, theos yang berarti Allah dan pneo yang berarti meniup atau mengembuskan. Maka tadi theopneustos berarti diilhamkan atau dihembuskan, yang berarti diilhamkan Allah itu berarti dihembuskan Allah, ya. Dihembuskan Allah. Nah, istilah ini memang hanya satu kali digunakan di dalam Alkitab. Dan karena dia satu kali digunakan di dalam Alkitab, yaitu di ayat yang kita baca tadi, maka ini jelas merupakan sesuatu yang unik dan khusus. Rasul Paulus menggunakan dalam hubungannya dengan terjadinya Alkitab. Jadi kata ini, ya, hanya satu kali digunakan
Dan Rasul Paulus di sini menggunakannya dalam hubungannya dengan bagaimana Alkitab terjadi, proses adanya Alkitab. Nah, Theopneustos atau diilhamkan ini meliputi perjanjian lama dan perjanjian baru. Diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan menggunakan prase segala tulisan. Nah, prase segala tulisan ini berasal dari prase Yunani pasagrape. Pasagrape yang lebih tepat diterjemahkan dengan setiap tulisan. Jadi dalam bahasa Indonesia segala tulisan, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, dari prase Yunani pasagrape yang menurut kami lebih tepat diterjemahkan dengan setiap tulisan untuk menunjukkan pada setiap bagian atau kitab dari Alkitab. Ya. Untuk menunjukkan setiap bagian atau kitab dari Alkitab. Kata benda grave itu sendiri, ya, kata benda grave itu sendiri, di dalam perjanjian baru digunakan sebanyak 51 kali. Kata grave tersebut selalu secara eksklusif menunjuk pada tulisan-tulisan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagai contoh misalnya, ya, kata grape itu menunjuk pada semua bagian kitab suci dapat dibaca di Matius 21 ayat 42, Matius 22 ayat 29, Matius 26 ayat 54. Kemudian Lukas 24 ayat 27, ayat 32, ayat 45. Kemudian Yohanes 5 ayat 39, Roma 15 ayat 4, dan 2 Petrus 3 ayat 16. Nah, sedangkan kata grape itu menunjuk pada bagian-bagian dari kitab suci, itu dapat dibaca di ayat-ayat misalnya di Markus 12 ayat 10, Markus 15 ayat 28, Yohanes 13 ayat 18, Yohanes 19 ayat 24, ayat 36, Kisah Para Rasul 1 ayat 16, Kisah Rasul 8 ayat 35, Roma 11 ayat 2, dan 2 Timotius 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Itu untuk kata bendanya. Sedangkan kata kerja Yunani grafo, kalau kata bendanya tadi grafe, kata kerjanya grafo, digunakan sekitar 90 kali untuk menunjuk pada Alkitab. Ya. Nah, ringkasnya kata grafe tersebut, kata Yunani grafe tersebut merupakan istilah teknis yang biasa atau lazim digunakan oleh Rasul Paulus dan Timotius. Dan istilah tersebut benar-benar dimengerti baik oleh Rasul Paulus sendiri maupun oleh Timotius yang menerima surat dari Paulus yang kita kenali dengan surat 1 dan 2 Timotius. Nah, di sini dengan tidak menyertakan artikel, maka kata grape selalu digunakan untuk menyatakan bagian atau kitab dari Alkitab. Dengan demikian, jelas bahwa tidak satupun bagian atau kitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang tidak diilhamkan Allah. Dengan kata lain, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagian-bagiannya dan keseluruhan kitab itu dihembuskan, dinafaskan, atau diilhamkan Allah. Jadi tidak satupun dari kitab-kitab itu dan tidak satupun dari bagian-bagian kitab itu tidak dinafaskan atau tidak dihembuskan oleh Allah. Artinya seluruhnya diilhamkan Allah. Nah, tadi kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, prase segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, terjemahan ini kurang tepat. Kenapa? Karena terlihat lebih menekankan pada makna Alkitab ketimbang pada status dan makna Alkitab. Jadi terjemahan tersebut lebih menekankan kepada makna Alkitab. Ya. Terjemahan tersebut kurang tepat karena mengaburkan makna status Alkitab dengan penekanan yang berlebihan pada makna Alkitab. Sedangkan di depan tadi saya katakan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu berbicara tentang status dan makna Alkitab. Jadi bukan sekedar makna Alkitab. Namun karena terjemahan kurang tepat, sehingga terlihat seakan-akan ayat tersebut menekankan hanya pada makna Alkitab, tidak pada status Alkitab. Nah, ketidaktepatan terjemahan ini atau kesalahan terjemahan ini karena membuang kata penghubung Yunani kai. Kata kai dalam bahasa Yunani itu artinya adalah dan. Kata penghubung dan, bahasa Yunaninya kai.
yang terletak di antara kedua kata Yunani theopneustos dan kata Yunani opilimos. Ya. Jadi di antara kata Yunani theopneustos yang diharamkan Allah dan kata Yunani opelimos yang berarti bermanfaat, itu ada kata Yunani kai. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, kai itu dihilangkan kelihatannya. Ya. Padahal kai ini penting sekali. Nah, perlu diketahui bahwa dalam prase Yunani, segala tulisan yang diharamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar itu. Dalam prase Yunaninya adalah pasa grape theopneustos kai opelimos pros didas kalian. Pasa grape theopneustos kai opelimos pros didas kalian. Ya. Nah, prase tersebut ya, memang tidak ada kata kerja kopula di situ. Namun karena kedua kata Yunani, yaitu kata Yunani theopneustos dan opelimus, adalah kata sifat keduanya. Sekali lagi, kata theopneustos dan kata Yunani opelimus, theopneustos tadi artinya diilhamkan Allah atau dinapaskan Allah, opelimus artinya manfaat, bermanfaat. Nah, kedua kata tersebut adalah kata sifat yang berfungsi sebagai predikat dari prase pasagrafe. Pasagrafe itu tadi bukan sekedar segala, ya, tapi menunjuk kepada semua tulisan dalam kitab suci, ya, semua, ya, menunjuk kepada segala apa yang tertulis di dalam kitab suci itu adalah firman Allah. Saya jelaskan tadi di depan, ya, sehingga dikatakan di sana bahwa kata uh, graf, kata pasagrafe itu, ya, lebih tepat diterjemahkan bukan hanya segala atau semua, tetapi setiap tulisan. Dalam bahasa Indonesia kan segala tulisan, tapi sebenarnya lebih tepat setiap tulisan itu terjemahannya. Ya, nah, jadi saya jelaskan lagi sekali lagi karena uh, kedua kata itu, ya, kedua kata Yunani itu theopneustos dan opelimus itu adalah kata sifat yang berfungsi sebagai predikat, ya, bukan sebagai atributif. Karena ada ahli lain yang mengatakan itu atributif, tidak, ya. Nah, ini adalah kata sifat yang berfungsi sebagai predikat dari prase pasagrafe yang berarti segala tulisan. Maka lebih tepat bila menempatkan kata kerja kopula di situ, kopulanya adalah sebelum kata diilhamkan dan bermanfaat, ya. Tapi di dalam Alkitab Bahasa Indonesia kopulanya digunakan kata yang, ya. Kalau kalau itu kata sifat atributif, maka wajar saja bisa diterjemahkan dengan yang. Tapi di sini itu kedua kata sifat itu bukan berfungsi sebagai atributif, tapi sebagai predikat. Maka kopula yang tepat di situ adalah kopula yang tepat adalah, ya, kopula adalah itu ditempatkan sebelum kata diilhamkan dan bermanfaat, ya. Jadi fungsi predikat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pasagrafe atau segala tulisan itu diilhamkan Allah. Dalam pengertian semua bagian Alkitab adalah firman Allah. Nah, kan itu terjemahan yang tepat dari prase Yunani pasagrafe theopneustos kai opelimus pros didas kalian. Terjemahan yang tepat adalah seperti ini. Setiap tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi ini berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia yang kita miliki saat ini. Yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan, segala tulisan yang, kopula yang digunakan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, kata, dan ditinggalkan situ. Kan itu terjemahan yang tepat, sekali lagi, dari pasagrafe theopneustos kai opelimos pros didas kalian adalah seperti ini. Setiap tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Sekali lagi, setiap tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi di sini Rasul Paulus hendak memperkokoh keyakinan Timotius
dengan menunjukkan bahwa Alkitab yang sudah menjadi bagian hidup Timotius sejak kecil adalah berasal dari Allah sendiri. Itu dihembuskan, dinapaskan Allah, diilhamkan Allah. Dan karena itu tidak mungkin salah. Ini yang kita kenali dengan sebutan ineransitas Alkitab atau ineransi Alkitab. Alkitab tidak mungkin salah. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka 2 Timotius 3 ayat 16 ini memberikan fondasi yang kokoh bagi teori plenary verbal inspiration. Ya. Menurut Profesor Louis Perry-Chaper, seorang pendiri dari dispensasionalisme dan Dallas Theological Seminary, founding father, salah satu founding father dispensasionalisme dan seminari Dallas, ya, dia mengatakan bahwa teori plenary verbal inspiration, ya, ini merupakan teori yang diberikan oleh Kristus dan para rasul sendiri. Teori ini merupakan ajaran yang dipegang kaum Injili konservatif. Menurut teori ini, Roh Kudus memakai para penulis Alkitab sebagai alat yang hidup, sebagaimana adanya mereka, sesuai dengan sifat, watak, bakat, karunia, pendidikan, dan latar belakang mereka, latar belakang kemampuan perbenaran kata dan gaya bahasa mereka sendiri. Pengilhaman plenary verbal inspiration ini merupakan pengilhaman kata demi kata. Berarti bahwa tulisan asli Alkitab, Roh Kudus menuntun dalam pemilihan kata-kata yang digunakan. Ya, karakter dari penulis serta kosakata yang mereka gunakan. Dan tanpa cacat kesalahan sedikit pun. Di dalam mereka mencatat itu tidak ada keraguan lagi bahwa Alkitab sendiri mengklaim setiap kata dalam setiap bagian Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. Maka ini disebut sebagai ilhaman plenary verbal. Ya, artinya pengilhaman keseluruhan Alkitab diilhamkan Allah dan bagian-bagiannya juga diilhamkan Allah. Tercatat tanpa kesalahan. Ya. Dengan demikian pengilhaman yang dimaksud di sini adalah kata demi kata secara menyeluruh. Plenary verbal inspiration. Sebab setiap bagian atau Alkitab secara keseluruhan adalah dinafaskan theopneustos dari Allah. Theopneustos ini jelas memberi penekanan utama pada tulisan Alkitab atau pasagrafe dan bukan kepada para penulisnya penekanannya. Maka tadi di depan kita telah memberitahu bahwa ini adalah satu-satunya kata yang digunakan Paulus di sini dan ini sangat unik dan penting untuk menekankan pentingnya semua tulisan, baik bagian-bagian maupun keseluruhan Alkitab itu bersumber berasal dari Allah sendiri. Penekanannya pada pasagrafe, penekanan utamanya pada theopneustos, ya, pada theopneustos untuk menjelaskan bahwa ini berasal dari Allah. Ya. Nah, istilah plenary verbal inspiration sangat cocok untuk menjelaskan kepenulisan rangkap dua dari Alkitab ini. Di satu pihak, Alkitab adalah firman Allah dalam pengertian bahwa semuanya dimulai dari Allah dan merupakan ekspresi dari pikirannya sendiri. Kita lihat ini adalah sebagai wahyu dari Allah dan bagaimana dia menyatakan dirinya itu dengan memberikan pengilhaman, menuntun para penulis Alkitab sehingga mencatat pesannya tanpa salah. Di pihak lain, ya, Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk bertanggung jawab menerima firman Allah dan mencatatnya dalam bentuk tulisan. Maka kita melihat Alkitab itu kepenulisannya rangkap dua. Ya. Dengan demikian Allah adalah penulis primernya. Jadi penulis primernya dia adalah inisiator. Sedangkan para penulis pilihannya adalah penulis sekunder. Sebab mereka merupakan alat. Ya, tetapi bukan alat mekanis. Seperti dalam teori mekanik. Ya. Jadi saya kira ini sudah jelas bagi kita ya tentang status Alkitab berasal dari Allah, diilhamkan Allah. Dan karena status Alkitab itu berasal dari Allah, diilhamkan Allah, maka dia ineran, tidak mungkin salah. Sekarang yang kedua, dari bacaan kita 2 Timotius 3 ayat 16-17 tadi tentang makna Alkitab. Setelah bicara tentang status Alkitab, kita bicara tentang makna Alkitab. Karena Alkitab berasal dari Allah, Allah yang benar.
maka tidaklah mungkin terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya. Kenapa? Hal ini dihubungkan dengan karakter Allah sendiri. Di dalam Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, ia benar, Allah itu benar. Saudara bisa juga lihat di dalam Mazmur 25 ayat 8, Yeremia 12 ayat 1, dan Ratapan 1 ayat yang ke-8, Daniel 9 ayat 7, Yohanes 3 ayat 33, Yohanes 8 ayat 26, 1 Tesalonika 1 ayat 9. Di situ dihubungkan, dinyatakan maksudnya bahwa karakter Allah itu sendiri ialah bahwa ia benar. Dan kalau dia benar, maka dia akan memberikan Alkitab yang benar. Ia selalu mengatakan yang benar. Yesaya 45 ayat 19. Dan segala perbuatannya benar. Jadi kita percaya bahwa Alkitab itu benar, tidak ada kesalahan dalamnya, karena dihubungkan dengan karakter Allah sendiri. Alkitab kan sumbernya dari Allah. Dan karakter Allah sendiri, ia benar. Yang kedua, ia selalu mengatakan yang benar. Yang pertama, ia benar. Yang kedua, ia selalu mengatakan yang benar. Yesaya 40 ayat 19. Dan yang ketiga, segala perbuatannya benar. Daniel 4 ayat 37. Yang serta yang kelima, pengajaran itu benar. Tidak berdusta. 1 Yohanes 2 ayat 27. Nah, itu berkaitan dengan status Alkitab yang adalah firman Allah. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan Allah adalah benar. Dan ternyata benar dalam segala firman-Nya. Roma 3. Jadi segala firman-Nya ternyata benar karena Allah adalah benar. Jadi setelah mempelajari status Alkitab, selanjutnya kita akan melihat Rasul Paulus membahas makna Alkitab. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius dalam 2 Timotius 3, 16-17 bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di ayat ini di sini, 4 makna dari Alkitab disebutkan oleh Rasul Paulus. 1, bermanfaat untuk mengajar. 2, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. 3, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan 4, bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, keempat manfaat Alkitab tersebut dihubungkan oleh Rasul Paulus dengan 2 hal ini. 1, ya, untuk memperlengkapi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dan 2, untuk memperlengkapi setiap perbuatan baik. Jadi, untuk memperlengkapi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dan memperlengkapi manusia kepunyaan Allah ini untuk setiap perbuatan baik. Jadi 4 manfaat Alkitab itu dihubungkan oleh Rasul Paulus dengan kedua hal itu. Ya. Kita lihat yang manfaat yang pertama. Ya, kata mengajar di situ lebih tepat diterjemahkan dengan pengajaran. Karena kata Yunani yang digunakan adalah kata benda Yunani didaskalia. Jadi kata mengajar di situ, kata Yunaninya adalah didaskalia, karena itu lebih tepat diterjemahkan pengajaran. Ini menunjuk kepada Alkitab sebagai sumber atau bahan pengajaran yang benar. Jadi tepat kalau dikatakan baik oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, oleh gembala, atau pemimpin gereja bahwa Alkitab adalah sumber utama dari pengajaran. Benar, ya. Alkitab adalah sumber dari pengajaran yang benar. Bukan hanya sebagai sumber utama dari pengajaran, tetapi sebagai sumber pengajaran yang benar. Nah, yang kedua, manfaat Alkitab terkait dengan prase menyatakan kesalahan berasal dari kata Yunani elekmos, yang berarti pembuktian kesalahan. Baik dalam hubungan dengan pengajaran yang salah maupun dalam hubungan dengan kehidupan yang jahat. Ini sesuai dengan konteks sebelum dan sesudahnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 dan 2 Timotius 4 ayat 1-5 tentang cara hidup yang tidak benar dan pengajaran guru-guru palsu. Jadi yang dinyatakan salah itu bukan hanya pada kelakuan, pada tindakan, tetapi juga pada pengajaran yang salah. Sebab itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai dosen, saudara harus belajar firman Allah lalu mengajarkan pengajaran dari firman Allah itu. Kalau ada sesuatu yang salah, jangan didiamkan. Tapi dinyatakan itu salah. Ya. Yang salah dinyatakan, ya. Karena kita tahu satu-satunya pengajaran, sumber pengajaran yang benar adalah firman Allah. Jadi jangan tunggu
Anda melihat perbuatan orang salah baru ditegur, tapi pengajaran yang salah itu harus ditegur karena tindakan perbuatan itu berdasarkan apa yang dipercayai seorang. Ya. Nah, jadi kata elekmos itu mencakup penunjukan atau pembuktian kesalahan dalam hubungannya dengan pengajaran yang salah dan juga di dalam tindakan-tindakan atau perilaku yang salah. Ya. Jadi bukan hanya perilaku yang salah ditegur, tapi ajaran yang keliru juga harus ditegur. Itu sampai di sini saya harap saudara paham pentingnya menegur kesalahan. Itu saya berterima kasih kepada Tuhan karena dipercayakan oleh Tuhan dalam studi teologi lebih dari 20 tahun dan kami dapat dengan mudah mendeteksi ajaran-ajaran esensial yang kalau salah diajarkan kami akan segera dapat mendeteksi itu sehingga kami bisa memberikan koreksi. Nah, ini yang ketiga, perbaiki kelakuan. Setelah kesalahan dinyatakan, kelakuan diperbaiki. Frasa untuk memperbaiki kelakuan berasal dari frasa Yunani pros epanortosin. Epanortosin. Jadi sekali lagi setelah kelakuan yang tidak benar atau pengajaran dan kelakuan yang tidak benar dibuktikan berdasarkan kebenaran firman Allah, pengajaran yang benar-benar di firman Allah, maka langkah selanjutnya adalah penerapan Alkitab dalam arti memperbaiki kelakuan sesuai dengan pengajaran yang benar. Sehingga ketika orang mendapatkan pengajaran yang benar, diharapkan dia bertingkah laku berdasarkan pengajaran yang benar itu. Karena dengar ini, orang bertindak dan bertingkah laku seperti apa yang dia percayai. Dan dia percayai itu adalah ajaran-ajaran atau hal-hal yang dia terima. Ya. Kemudian yang keempat, prase mendidik orang dalam kebenaran berasal dari prase pros, paidean, tenen, dikaisone. Pros, paidean, tenen, dikaisone. Lebih tepat diterjemahkan dengan melatih orang supaya hidup dalam kebenaran. Jadi mendidik orang dalam kebenaran sebenarnya dalam terjemahan Yunaninya itu lebih tepat diterjemahkan melatih orang supaya hidup dalam kebenaran. Sebab tidak cukup hanya memperbaiki kelakuan yang salah. Jadi setelah kita tunjukkan itu salah, ini yang benar, lalu diperbaiki kelakuannya. Ini langkah selanjutnya. Harus melatih mereka supaya orang tersebut dapat hidup sesuai dengan kebenaran itu, kebenaran Alkitab. Bila sudah sampai pada tahap yang keempat ini, maka seseorang disebut hototeo anthropos. Orang itu disebut manusia kepunyaan Allah dan telah menerima perlengkapan untuk prospan ergan egaton exertis menos, ya, untuk melakukan pekerjaan atau setiap perbuatan baik. Kedua hal ini menjadi manusia kepunyaan Allah dan untuk setiap perbuatan baik merupakan tujuan dari keempat manfaat Alkitab tersebut. Jadi di sini Paulus tidak hanya bicara tentang status Alkitab yang berasal dari Allah, tapi dia juga bicara tentang makna Alkitab yang bermanfaat. Rasul Paulus hendak mengajarkan kepada Timotius bahwa Alkitab adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi tolok ukur standar segala kebenaran dalam kaitannya dengan mengoreksi yang salah, menentukan hal yang benar untuk diterapkan di dalam kehidupan. Alkitab merupakan perlengkapan yang sempurna, cukup, sufficient, cukup. Kecukupan Alkitab itu jelas untuk memperlengkapi seseorang, memperlengkapi saya dan saudara selengkap-lengkapnya sebagai manusia kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik menurut kehendaknya. Jadi gagasan atau ide ini terlihat dalam kata-kata Yunani yang digunakan secara rangkap oleh Rasul Paulus, yaitu kata artios dan kata exertis menos. Baik kata artios maupun kata exertis menos itu berarti diperlengkapi. Kata sifat dan partisip ini menandakan pemikiran diperlengkapi dengan sempurna dan sesuai. Jadi pengulangan kedua kata untuk sama menunjukkan adanya penekanan sempurna dari Alkitab apabila dilengkapi. Jadi ketika kita menyampaikan Alkitab, Alkitab itu memperlengkapi kita dengan sempurna. Itu berdasarkan gagasan atau ide rangkap dua. Penggunaan kata artios dan exertis menos. Yang sama-sama berarti diperlengkapi. Jadi sekali lagi pengulangan dua kata itu yang bermakna sama, baik itu artios maupun exertis menos,
Tujuannya untuk menunjukkan adanya penekanan kesempurnaan apabila dilengkapi dari Alkitab, firman Allah yang tanpa salah. Jadi sumber utama dari teologi dan pengajaran dan doktrin Kristen yang sehat dari Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri. Jadi bagi Rasul Paulus, Alkitab tidak memiliki kekeliruan, tidak memiliki kesalahan. Sebab bagaimana dapat menjadi tolak ukur kebenaran apabila di dalamnya ada kekeliruan dan ada kesalahan? Kenapa Alkitab tidak memiliki kekeliruan dan kesalahan? Karena ini terkait dengan karakter Allah sendiri. Karakter Allah yang benar. Dia benar. Perkataannya benar. Tindakannya benar. Firmannya benar. Sudah saya jelaskan tadi di atas. Karena itu ajaran tentang ineransi atau ketidaksalahan Alkitab diajarkan Rasul Paulus di sini dengan sangat jelas. Ringkasnya, menurut 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bahwa satu, Alkitab dari aspek status itulah firman Allah yang mempunyai otoritas tertinggi dan final. Alkitab berasal dari Allah karena dinafaskan oleh Allah atau dihembuskan, diilhamkan Allah. Theopneustos. Seluruh Alkitab ya, adalah firman Allah. Tidak mempercayai Alkitab berarti tidak mempercayai Allah. Dan tidak menaati Alkitab berarti tidak menaati Allah. Sebaliknya mempercayai dan menaati Alkitab berarti mempercayai dan menaati Allah. Dua, dari aspek makna menjadi tolok ukur kebenaran yang tidak ada bandingannya. Alkitab berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan melatih dalam kebenaran. Alkitab merupakan perlengkapan yang sempurna dan lengkap. Sufficient, kecukupan Alkitab untuk memperlengkapi kita selengkap-lengkapnya sebagai umat milik Allah atau umat kepunyaan Allah untuk melaksanakan, melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai yang dikehendakinya. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan kita karena Alkitab itulah firman Allah. Akhirnya, saya ingin mengatakan ini kepada kita. Allah telah menyatakan bahwa kata-kata dalam Alkitab adalah kata-katanya sendiri. Maka jelas bahwa tidak ada otoritas tertinggi lain selain daripada Alkitab sendiri. Sebab otoritas apakah yang lebih tinggi daripada Allah? Tidak ada. Saat kita membaca dan mempelajari Alkitab, Roh Kudus tidak mengubah kata-kata dalam Alkitab dengan cara apapun. Kudus tidak membuat kata-kata itu secara adikodatri menjadi firman Allah. Karena memang kata-kata itu adalah firman Allah sejak semula. Namun yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah kita, mengubah saya, mengubah Anda saat membaca Alkitab. Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa Alkitab tidak seperti buku lain yang pernah kita baca. Dengan membaca Alkitab, kita percaya bahwa kata-kata Alkitab adalah kata-kata Allah sendiri. Kata-kata Alkitab adalah kata-kata Allah sendiri. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.